Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya secara umum. Pertama yang harus kita tahu dulu adalah apa itu bank dan lembaga keuangan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, bank dan lembaga keuangan lainnya, tugasnya di sini adalah mereka menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mereka juga menyalurkannya kepada masyarakat melalui bentuk kredit atau pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oke, berikutnya kita akan lihat apa saja lembaga keuangan tersebut. Sesuai yang dijelaskan tadi, lembaga keuangan itu terdiri dari dua, yaitu ada lembaga keuangan berupa bank. Yang kedua itu adalah lembaga keuangan lainnya atau lembaga keuangan selain daripada bank. Nah, untuk lembaga keuangan berbentuk bank itu terdiri dari tiga, yaitu adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua itu adalah lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada berupa pasar modal, yang kedua pasar uang atau falas, yang ketiga koperasi simpan pinjam atau biasa dikenal dengan KSP, yang keempat pegadaian, yang kelima leasing, keenam asuransi, ketujuh anjak piutang, kedelapan modal ventura, kesembilan dana pensiun, dan terakhir itu adalah kartu plastik. Nah, saya ulangi, lembaga keuangan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Untuk lembaga keuangan berupa bank itu terdiri dari tiga, sementara lembaga keuangan non-bank itu terdiri dari 10 jenis. Oke. Berikutnya kita akan lihat bagaimana sistem perbankan di Indonesia. Nah, sistem perbankan itu diatur oleh Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia? Yang pertama itu adalah Bank Umum. Bank Umum itu sesuai dengan PBI atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 27 PBI tahun 2000. Bank Umum itu berupa bank persero, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Yang kedua, sistem perbankannya itu adalah bank perkreditan rakyat. Itu berdasarkan PP 71 tahun 1992. Untuk bank perkreditan rakyat itu terdiri dua, yaitu BPR Prapakto, kemudian BPR Pasca Pakto. Yang ketiga itu adalah bank bagi hasil. Bank bagi hasil itu sendiri diatur dalam PP 72 tahun 1992, terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Artinya di sini sistem perbankan mengenai bagi hasil baik itu bank umum ataupun bank perkreditan rakyat diatur dalam PP 72 tahun 1992. Untuk sistem perbankan ini sendiri detailnya dapat rekan-rekan mahasiswa searching sendiri apa isi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Kemudian mengenai PBI nomor 2 27 PBI 2000, kemudian PP 71 tahun 92 mengenai Bank Perkreditan Rakyat, dan bagaimana sistem bagi hasil yang terdapat dalam PP 72 tahun 1992. Berikutnya, itu akan kita lihat sistem lembaga keuangan bukan bank. Nah, untuk sistem lembaga keuangan bukan bank itu diatur oleh Departemen Keuangan. Ada berapa yang diatur oleh Departemen Keuangan? Itu ada 6. Yang pertama itu adalah lembaga pembiayaan. Untuk lembaga pembiayaan,
Sistemnya itu sesuai dengan Kepres nomor 61 tahun 1988, di mana yang diatur oleh Kepres 61 yang pertama adalah sewa guna usaha, yang kedua anjak piutang, yang ketiga modal ventura, yang keempat pembiayaan konsumen, dan yang terakhir adalah kartu kredit. Kemudian untuk usaha perasuransian atau asuransi itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, reasuransi, kemudian broker asuransi atau reasuransi. Yang ketiga itu adalah untuk dana pensiun, itu diatur oleh Undang-Undang 11 Tahun 1992. Yaitu ada dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Untuk pasar modal, itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, di mana terdiri dari bursa efek, perusahaan efek, reksadana, KPP, dan BAE. Dan untuk pegadaian sistemnya diatur oleh PP 10 tahun 1990. Dan nanti sistem lembaga keuangan yang terakhir itu adalah bursa berjangka. Oke, next. Saya akan jelaskan mengenai lembaga keuangan. Kalau tadi kan kita sudah lihat bagannya atau gambaran dari lembaga keuangan itu ada dua tadi ya. Ada lembaga keuangan berupa bank dan lembaga keuangan non-bank. Saya jelaskan yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank, yaitu yang pertama adalah bank sentral. Nah, bank sentral itu sendiri di Indonesia disebut atau yang dikatakan bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia di sini fungsinya adalah sebagai bank sirkulasi, di mana aktivitasnya itu adalah bank to bank dan leader of the last resort, di mana peranan yang diberikan oleh Bank Indonesia itu lebih banyak kepada pemerintah dan dunia perbankan. Maksudnya di sini nasabah Bank Indonesia itu sendiri adalah lembaga perbankan, bukan nasabah perorangan seperti yang biasa kita tahu. Nah, tujuan utama Bank Indonesia itu adalah sebagai bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Nah, dapat disimpulkan, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu sendiri memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi bersifat sentral. Yang diatur itu adalah perbankan secara umum. Nah, dia yang mengatur bagaimana lajur bank-bank yang ada. Nah, tujuan BI itu adalah sebagai sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana Bank Indonesia ini nantinya akan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada. Berikutnya kita akan bahas bank umum. Nah, untuk bank umum ini sendiri saya rasa rekan-rekan mahasiswa sudah tahu ya, atau sudah mengenal bank tersebut. Seperti bank yang rekan-rekan mahasiswa gunakan ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BCA, dan bank-bank lainnya. Itu merupakan bentuk atau contoh dari bank umum. Nah, untuk pengertiannya sendiri, bank umum ini merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum itu sendiri juga dikenal dengan bank komersial dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Untuk bank umum yang berstatus devisa, mereka memiliki produk yang lebih luas dibanding dengan bank non-devisa, di mana produk dari bank umum ini yaitu melaksanakan jasa yang berhubungan dengan
seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Oke, next kita akan bahas yaitu BPR. BPR atau yang dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat ini sebenarnya hampir sama dengan bank umum. Cuman Bank Perkreditan Rakyat ini bank yang khusus melayani masyarakat kecil. Jadi BPR ini tidak ada di mana saja seperti bank umum. Nah, kalau bank umum itu kan ada misalkan Bank BRI, di mana saja itu ada Bank BRI Padang, Bank BRI Jakarta, Bank BRI Solok, kemudian Bank BRI Bukit Tinggi, Payakumbuh. Itu ada di berbagai daerah. Sementara untuk BPR itu hanya berada di satu daerah saja atau berada di kecamatan tertentu atau di pedesaan. Nah, BPR ini berasal dari bank desa, bank pasar, bank lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Nah, jenis produk yang ditawarkan oleh BPR ini relatif sempit, tidak sama dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR. Contoh, untuk giro dan clearing itu tidak bisa dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saya ulangi, Bank Perkreditan Rakyat ini merupakan bank kecil, bank yang hanya ada di wilayah tertentu, tidak ada di semua wilayah seperti halnya bank umum. Kemudian untuk transaksinya itu beberapa jenis transaksinya itu transaksinya sederhana, tidak bisa seperti bank umum. Contoh transaksi yang tidak boleh dilakukan oleh BPR itu adalah giro dan clearing. Oke, next kita akan bahas berikutnya adalah lembaga keuangan non-bank. Ya, lembaga keuangan non-bank yang pertama akan saya bahas itu adalah pasar modal. Pasar modal itu merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau disebut dengan emiten dengan para penanam modal disebut dengan investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana sifatnya itu adalah jangka panjang. Untuk pasar modal, saya yakin rekan-rekan mahasiswa juga sudah tahu karena sudah belajar di mata kuliah lain. Nah, untuk pasar modal itu sendiri itu biasanya dilakukan oleh bursa efek. Nah, kalau di kampus kita itu juga ada ya pojok bursa yang ada di depan kampus untuk mahasiswa lebih jika ingin memperdalam lagi mengenai pasar modal bisa kunjungi unit pojok bursa kita yang ada di kampus atau searching lagi mengenai pasar modal yang ada. Yang kedua, kita akan bahas lembaga keuangan bank yaitu pasar uang. Nah, pasar uang ini hampir sama dengan pasar modal, di mana pasar uang ini adalah tempat memperoleh dana dan investasi dana. Bedanya, modal yang ditawarkan di pasar uang berjangka waktu pendek. Kemudian di pasar ini transaksi lebih banyak dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Nah, kalau bingung apa sih bedanya itu pasar modal dan pasar uang, karena dari pengertiannya sendiri pasar modal dan pasar uang itu hampir sama. Saya ulangi lagi. Kalau pasar modal kan tempat bertemunya si emiten dan si investor. Kalau si pasar uang
itu adalah tempat memperoleh dana dan investasi dana. Nah, perbedaannya di sini adalah yang pertama, pasar uang ini instrumennya itu terdiri dari surat berharga pasar uang, kemudian sertifikat Bank Indonesia, deposito, promissory note, treasury bill, banker acceptance, kemudian commercial paper dan call money. Itu yang ditawarkan oleh pasar uang. Sementara ditawarkan oleh pasar modal itu berupa efek-efek jangka panjang, yaitu saham dan obligasi. Nah, untuk jangka waktu, pasar uang itu jangka waktunya pendek dan biasanya kurang dari setahun. Sementara pasar modal memiliki jangka untuk periode tertentu. Nah, untuk otorisasi pasar uang itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Sementara untuk pasar modal, otorisasinya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kira-kira perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Kita bahas yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Nah, kalau untuk koperasi itu juga hal yang biasa kita jumpai. Koperasi ini merupakan usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Kemudian, petugas koperasi akan memutarkan uang tersebut untuk dipinjamkan kepada para anggota yang membutuhkan. Sesuai dengan sifat koperasi, itu adalah dari anggota untuk anggota. Jadi, koperasi simpan pinjam itu sifatnya adalah dia menyimpan uang, kemudian uang yang disimpan itu digunakan lagi untuk dipinjamkan kepada para anggota yang membutuhkan. Untuk penghimpunan atau yang saya jelaskan tadi, penyimpanan uang ini dapat dikatakan tabungan oleh anggotanya, ya. Nah, di mana simpanan yang dilakukan oleh anggota itu terdiri dari 6 biasanya. Yang pertama, simpanan itu ada 3. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok ini merupakan simpanan yang pertama kali dibayar oleh anggota koperasi. Kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini simpanan yang bersifat wajib. Wajib itu adalah harus dibayar oleh semua anggota setiap bulannya. Kemudian ada simpanan sukarela yang jumlah dan waktunya itu tidak ditentukan, terserah dari anggota itu sendiri. Nah, untuk koperasi, kekuasaan tertingginya itu ada pada rapat anggota tahunan, ya. Kemudian awalnya koperasi simpan pinjam ini hanya untuk anggota-anggota saja, tetapi sekarang koperasi simpan pinjam ini sudah diperluas. Jadi yang meminjam ini juga bisa dari pihak luar. Kadang-kadang kita juga sering, kalau saya pribadi ya, sering dapat SMS itu, kami dari KSP bla 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 menawarkan pinjaman dengan syarat-syarat tertentu. Nah, untuk anggota non koperasi atau untuk nasabah atau untuk perorangan yang ingin melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam, dia harus mendaftarkan diri dulu sebagai anggota koperasi, barulah nanti dia bisa memperoleh pinjaman dari koperasi tersebut. Jadi, seseorang yang ingin melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam, dia harus mendaftarkan diri dulu sebagai anggota koperasi. Oke, kita akan lihat, nah ini contoh dari pasar uang, pasar modal, dan koperasi simpan pinjam.
Seperti saya katakan tadi, untuk pasar modal itu adalah BEI, kemudian untuk pasar uang otorisasi dalam Bank Indonesia, dan untuk koperasi simpan pinjam ini banyak contohnya di luar sana, tapi saya sesuai dengan gambar yang saya masukkan. Contoh koperasi simpan pinjam itu seperti koperasi Swamitra. Oke, next kita akan bahas mengenai pegadaian, leasing, dan asuransi. Nah, untuk pegadaian itu merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Nah, pegadaian ini dia memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menjaminkan sesuatu barang. Nah, nilai jaminan itu akan menentukan besarnya nilai pinjaman. Jadi di sini nasabah jika ingin meminjam, dia harus memiliki jaminan. Contoh, dia gadaikan emasnya, baru dia bisa mendapatkan pinjaman. Besarnya pinjaman itu tergantung dari nilai jaminan yang ada. Contoh, dia menggadaikan emasnya seberat 2 emas. Anggaplah 1 emas itu nilainya 2 juta. Berarti kan untuk 2 emas hanya 4 juta. Yang dipinjamkan itu bukan yang 4 juta tadi, tetapi nanti akan dipotong dengan biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya. Berikutnya, kita akan bahas mengenai leasing atau sewa guna. Leasing ini merupakan bidang usaha yang ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Contoh, jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, maka kebutuhan ini pembayarannya dapat ditutupi oleh perusahaan leasing. Nah, untuk teman-teman yang biasa membeli motor secara kredit atau membeli elektronik secara kredit, itu biasanya kalian menggunakan lembaga keuangan non-bank berupa leasing. Jadi leasing ini merupakan pembiayaan barang-barang modal. Ya. Sebenarnya fungsi leasing ini hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing itu memberi pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya bank tersebut harus dicicil atau diangsur. Ya, bedanya, saya ulangi perbedaannya, kalau bank itu dia pemberiannya berupa bentuk uang, kalau leasing itu seperti pinjaman, ya. Jadi nanti nasabahnya akan melakukan cicilan terhadap pinjaman tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya dalam pembelian sepeda motor. Kalau kita tidak punya dana yang cukup, maka kita gunakanlah leasing untuk membeli kendaraan tersebut. Jadi nanti kita dapat mengkredit atau menyicil pembayaran motor dengan pihak leasing. Oke, yang berikutnya itu adalah asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Setiap nasabah nanti akan diberikan polis asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian, dan perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan mengganti apabila nasabah terkena musibah atau terkena risiko seperti yang telah diperjanjikannya. Asuransi ini ada banyak ya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kendaraan, ada asuransi bencana alam, banyak. Jadi jenis asuransi ini sangat banyak. Nah, tetapi kita bisa merasakan
manfaat dari asuransi ini apabila kita ditimpa musibah atau terkena risiko sesuai dengan isi perjanjian atau tertera dalam polis asuransi. Nah, gunanya seseorang ini melakukan asuransi adalah memberi rasa aman. Contoh, kita asuransikan mobil kita. Nanti jika mobil kita hilang, maka akan ada pihak asuransi yang akan mengganti dari resiko yang kita dapatkan tersebut. Tapi jika kita tidak mengalami hal tersebut, maka dana yang sudah kita berikan itu dianggap sebagai uang hilang. Jadi kita tidak dapat menuntut uang yang sudah kita berikan kepada pihak asuransi. Nah, ini ya, untuk pegadaian ini sering kita jumpai di setiap daerah. Kemudian untuk leasing itu ada berupa Adira, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, BII Finance, dan lain sebagainya. Kemudian untuk asuransi itu ada asuransi Sinarmas, Jiwasraya, Aca Asuransi, Aksa, kemudian ada KAR, ada Lipo General, dan lain-lain. Next, kita akan lihat berikutnya itu adalah anjak piutang. Anjak piutang itu merupakan usaha atau jenis usaha pengambil alihan pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain, atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang memerlukan. Jadi anjak piutang ini dia mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan. Nah, contoh perusahaan anjak piutang yang ada di Indonesia seperti Aitama Finance, SG Finance, kemudian PT IFS Capital Indonesia, PT Tifa Finance, dan lain sebagainya. Nah, peran anjak piutang ini hampir sama dengan perusahaan lainnya. Perusahaan anjak piutang ini memiliki peran juga terhadap efek dampak yang penting dalam perekonomian pada suatu negara. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan sudah membuktikan bahwa ada berbagai sektor usaha yang memiliki masalah dalam hal pengembangan usahanya, dan masalah yang ada ini diselamatkanlah oleh lembaga anjak piutang. Oke, yang berikutnya adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan berupa kredit tanpa ada jaminan. Ya, untuk perusahaan modal ventura, saya ulangi, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk mengembangkan penemuan baru, mengembangkan perusahaan yang ada, kemudian membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha, kemudian mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa, dan mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dalam maupun luar negeri. Modal ventura ini sendiri merupakan badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan atau mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi si perusahaan modal ventura ini sendiri nantinya akan menjadi rekan atau mitra bisnis perusahaan yang mereka bantu. Biasanya investasi modal ventura ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan ditukar dengan sejumlah saham di perusahaan mitra bisnis. Oke, berikutnya itu adalah dana pensiun.
Untuk dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Nah, seseorang yang bekerja di suatu perusahaan, anggaplah seperti pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN. Nantinya setelah habis masa kerjanya, mereka akan memperoleh dana pensiun. Nah, dana pensiun yang mereka peroleh ini ada lembaga yang mengelolanya, seperti Taspen, seperti lembaga dana pensiun lainnya yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan untuk mengelola dana pensiun. Nah, ini ada contoh dari Ventura Bersama, kemudian ada dana pensiun, ya. Dana pensiun ini seperti BNI, dana pensiun. Kemudian untuk anjak piutang di sini ada seperti Bima Finance. Nah, berikutnya kartu plastik. Nah, kartu plastik ini mungkin agak aneh ya dengarnya, kartu plastik. Tapi sebenarnya memang ya, karena kartu ini berasal dari plastik. Seperti yang kita pegang itu, bagi teman-teman yang punya kartu kredit, itu adalah contoh dari kartu plastik. Nah, kartu plastik adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kartu plastik atau lebih dikenal dengan nama uang plastik atau kartu kredit. Nah, kartu plastik ini digunakan sebagai pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu dapat dilakukan oleh bank atau lembaga non-bank lainnya seperti lembaga pembiayaan. Sesuai dengan fungsinya, kartu plastik ini dapat digunakan sebagai pengganti uang. Contoh, ketika kalian berbelanja di mall, kalian bisa menggunakan kartu plastik dengan cara digesek. Kalian akan membayar barang yang kalian beli itu dengan cara menggesek kartu plastik. Jadi tidak perlu lagi membawa uang tunai. Ya, kartu plastik dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai. Oke, berikutnya kita akan membahas fungsi bank. Sesuai dengan pengertiannya, fungsi bank itu akan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat. Fungsi bank yang pertama kita bahas adalah menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun berarti kita mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan untuk menghimpun dana ini disebut dengan funding. Dan strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa imbalan jasa seperti bunga bagi bank konvensional, kemudian bagi hasil bagi bank syariah. Jadi atau memberikan hadiah atau pelayanan menarik lainnya. Contoh cara bank itu untuk menghimpun dananya dengan memberikan bunga terhadap dana yang diberikan masyarakat. Contoh ketika kita menabung, nanti ada bunga tabungan. Ketika kita melakukan deposito, akan ada bunga deposito. Atau cara bank, strategi bank untuk membuat kita tertarik menanamkan uang kita dengan cara memberikan hadiah. Jika kita membuka rekening di bank tertentu, akan ada hadiah berupa voucher ini dan itu. Itu adalah strategi bank untuk menghimpun dana. Kemudian fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana pada masyarakat. Menyalurkan berarti kita melemparkan kembali dana yang telah kita himpun
kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Bagi bank konvensional memberikan pinjaman itu dikenakan bunga dan jasa pinjaman lain dalam bentuk biaya administrasi, provisi ataupun asuransi. Kemudian sedangkan bank syariah itu didasarkan pada jual beli dan bagi hasil. Jadi dana yang sudah dihimpun oleh bank tersebut nantinya akan disalurkan pada masyarakat berupa pinjaman atau kredit. Nah, bentuk-bentuk kredit yang diberikan oleh bank sangat banyak jenisnya. Ada kredit usaha rakyat, ada kredit bagi pegawai negeri sipil, ada kredit untuk untuk membangun rumah atau membeli rumah, biasanya disebut dengan KPR. Oke, kita bahas yang berikutnya, yaitu jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Nah, jasa-jasa lain yang diberikan oleh bank itu merupakan jasa pendukung. Ya, jasa pendukung ini adalah merupakan jasa yang diberikan dalam hal untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana atau penyaluran kredit. Nah, contoh dari jasa bank tersebut adalah yang pertama, jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air, ataupun uang kuliah. Sering ya, bank juga bisa menerima pembayaran telepon, listrik, dan uang kuliah. Sekarang kan untuk beberapa sekolah-sekolah itu tidak lagi kita kasih uang tunai ke sekolah tersebut untuk membayarkan SPP anak-anak kita, tapi dia nanti akan memberikan rekening yang nantinya kita selaku orang tua dapat melakukan pembayaran melalui rekening tersebut. Nah, berikutnya itu adalah jasa pembayaran seperti gaji, pensiun, ataupun hadiah. Bank dapat membantu instansi dalam hal menyalurkan gaji dari pegawai. Contoh, tidak perlu lagi bagian keuangan yang ada di perusahaan untuk memberikan gaji menggunakan amplop terhadap karyawan-karyawannya. Bagian keuangan dapat melimpahkan aktivitas tersebut kepada bank yang nantinya bank akan menyalurkan terhadap rekening-rekening pegawai yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, jasa berikutnya adalah jasa pengiriman uang atau biasa kita kenal dengan transfer uang. Berikutnya itu adalah jasa penagihan. Jasa penagihan ini maksudnya kita dapat membayar kredit melalui jasa yang disediakan oleh bank. Kita tidak perlu lagi datang ke tempat pembayaran kredit, tapi kita bisa melakukan jasa tersebut melalui bank. Jadi semuanya lebih praktis dengan jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Dan ada jasa clearing, ada jasa penjualan mata uang asing, jasa penyimpanan dokumen atau penyimpanan surat-surat berharga atau barang berharga. Seperti kita dapat menyimpan akte tanah, akte rumah, atau PKB mobil, emas, atau hal barang berharga lainnya di bank supaya lebih aman dari kerusakan ataupun dari risiko kemalingan. Kemudian ada jasa cek wisata, jasa kartu kredit, jasa letter of credit, jasa bank garansi dan referensi bank, dan masih banyak jasa-jasa lainnya yang diberikan oleh bank-bank yang ada. Next, sekarang kita akan bahas resiko usaha bank. Resiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau yang diharapkan akan diterima.
Risiko usaha yang dapat dihadapi suatu bank ada 6. Yang pertama itu adalah risiko kredit. Risiko kredit ini adalah risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit ini berarti risiko kredit macet oleh nasabah. Yang kedua itu adalah risiko investasi. Risiko investasi ini adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat berharga. Contoh, risiko obligasi dan surat berharga yang dimiliki bank. Yang ketiga itu adalah risiko likuiditas. Untuk risiko likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam jangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Nah, risiko likuiditas ini disebabkan oleh penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah pada waktu tertentu. Nah, berikutnya adalah risiko operasional. Risiko operasionalnya adalah risiko ketidakpastian mengenai usaha bank yang bersangkutan. Risiko operasional ini berasal dari kemungkinan kerugian dari operasional bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, kemudian kemungkinan terjadi kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan oleh bank. Risiko berikutnya adalah risiko penyelewengan atau fraud. Nah, fraud ini berarti risiko yang dilakukan atau risiko ini timbul oleh pihak intern bank. Nah, risiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat ketidakjujuran pegawai bank, penipuan atau moral dari perilaku yang kurang baik dari pejabat ataupun karyawan yang ada pada perusahaan perbankan. Nah, terakhir ada risiko fidusia. Risiko fidusia timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Artinya di sini bank menjaminkan dirinya untuk individu ataupun badan usaha. Oke, saya rasa cukup untuk materi pertama kita mengenai bank dan lembaga keuangan bank. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memahami pengertian dasar atau pengetahuan umum mengenai bank dan lembaga keuangan bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.